Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi ke pertemuan kelima, yaitu tentang konkurensi dan juga keamanan sistem. Apa itu konkurensi? Konkurensi merupakan landasan umum perancangan sistem operasi. Proses-proses disebut konkuren jika proses-proses itu lebih dari satu ada pada saat yang sama. Ya. Jadi konkurensi itu adalah kondisi di mana terdapat beberapa proses di saat yang sama. Proses-proses konkuren bisa sepenuhnya tidak bergantung dengan lainnya, tapi bisa juga saling berinteraksi. Proses yang berinteraksi memerlukan sinkronisasi agar terkendali dengan baik. Oke. Prinsip-prinsip dari konkurensi yang pertama meliputi alokasi layanan pemproses dari prosesornya ya untuk proses-proses, apakah misalkan bagaimana pengalokasiannya, kemudian pemakaian bersama dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya ya, sumber daya komputernya, kemudian komunikasi antar proses, misalkan mana yang duluan, mana yang dijadwalkan akhir ya, kemudian sinkronisasi aktivitas dari banyak proses. Ini adalah prinsip-prinsip dari konkurensi. Kemudian konkurensi juga bisa muncul dalam konteks yang berbeda. Tadi kan konkurensi itu ada banyak proses di waktu yang sama. Tapi konkurensi juga bisa digunakan untuk konteks misalkan banyak pemakai. Kemudian juga untuk strukturisasi dari aplikasi atau untuk strukturisasi dari satu proses dan juga untuk strukturisasi dari sistem operasi itu sendiri. Kemudian konteks dari konkurensi, yang pertama adalah konkurensi untuk strukturisasi satu proses. Ini adalah meningkatkan kinerjanya, maka satu proses bisa memiliki banyak thread yang independen. Thread-thread tersebut harus bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan proses. Ya, misalkan ketika kita melakukan mengakses komputer, menggunakan komputer, kemudian di sana misalkan ada scanner, printer dan sebagainya, itu terpisah thread-threadnya tapi bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan. Ya. Kemudian yang berikutnya konteks konkurensi untuk banyak aplikasi, biasanya untuk sistem multiprogramming memungkinkan banyak aplikasi atau proses yang sekaligus dijalankan di satu pemroses. Sekarang udah bisa ya. Ketika kita menjalankan misalkan pakai Windows, kita mau menjalankan banyak program di saat yang bersamaan tuh sudah bisa. Kalau zaman dulu harus satu program dulu selesai baru bisa menjalankan program yang lainnya. Kemudian konteks konkurensi untuk strukturisasi aplikasi maksudnya adalah perluasan prinsip perancangan modular dan juga pemrograman terstruktur adalah suatu aplikasi bisa secara efektif diimplementasikan sebagai sekumpulan proses. Maka masing-masing proses menyediakan satu layanan spesifikasi tertentu. Ya, jadi hanya proses ini untuk menyediakan layanan yang ini misalkan printer hanya untuk printer, kemudian prosesor yang satu bagian prosesor yang lain melayani untuk proses yang lain juga. Kemudian konteks konkurensi untuk strukturisasi sistem operasi di sini adalah keunggulan strukturisasi bisa diterapkan ke pemrograman sistem. Beberapa sistem operasi yang dipasarkan dan yang sedang dalam riset telah diimplementasikan sebagai sekumpulan proses ya. Jadi strukturisasi konkurensi ini bisa juga digunakan dalam sistem operasi ya. Sekarang sistem operasi sudah hampir semuanya bisa mengatasi konkurensi. Kemudian kesulitan yang mungkin ditimbulkan pada saat terjadi konkurensi yang pertama adalah bagaimana pemakaian bersama sumber daya global, bagaimana pembagiannya ya. Kemudian pengelolaan alokasi sumber daya agar lebih optimal karena digunakan secara bersamaan dan juga ketika kita mencari kesalahan program. Ketika program itu dijalankan bersama-sama, program mana nih yang melakukan kesalahan misalkan. Sistem operasi harus bisa mendeteksi tersebut. Yang pertama, pemakaian bersama sumber daya global. Jika dua proses menggunakan variabel global yang sama, serta keduanya membaca dan menulis variabel itu, maka urutan terjadinya pembacaan dan penulisan terhadap variabel menjadi kritis. Kemudian, pengelolaan alokasi sumber daya agar optimal. Jika proses A meminta suatu masukan atau keluaran tertentu dan dipenuhi, permintaan tersebut bisa ditunda sebelum menggunakan kanal tersebut.
Jika sistem operasi mempunyai kebijakan mengunci kanal dan mencegah operasi lain menggunakan kanal itu, maka tindakan ini jelas hanya menghasilkan inefisiensi sistem komputer. Kemudian pencarian kesalahan program, pencarian kesalahan pada pemrogram konkuren lebih sulit dibandingkan pencarian kesalahan pada program-program sekuen. Ya, misalkan kita mempunyai program, menjalankan satu program, pasti otomatis kita akan tahu bahwa kesalahan program itu ada di program yang sedang kita jalankan. Tapi ketika kita menjalankan program secara bersama-sama, maka kita akan lebih sulit mengetahui program mana yang salah. Kemudian proses-proses konkuren mengharuskan hal-hal berikut ditangani oleh sistem operasi, ya. Jadi sistem operasi harus bisa, yang pertama, mengetahui proses-proses yang aktif. Yang kedua, alokasi dan dealokasi beragam sumber daya untuk tiap proses aktif. Kemudian yang ketiga, proteksi data dan juga sumber daya fisik proses. Yang keempat, hasil-hasil proses tersebut harus independen, ya, sesuai dengan proses yang tujuannya untuk apa. Kemudian masalah-masalah konkurensi ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mutual exclusion, kemudian ada deadlock, dan yang terakhir ada starvation. Yang pertama kita akan bahas tentang mutual exclusion. Mutual exclusion, ya. Jadi 3 masalah ini akan timbul apabila sistem operasi menjalankan beberapa proses pada saat yang bersamaan atau konkurensi tadi. Yang pertama, mutual exclusion, example-nya seperti ini, ya. Proses 1 dan 2 seperti ini. Mutual exclusion adalah jaminan hanya satu proses yang mengakses sumber daya pada satu interval waktu tertentu. Sumber daya yang tidak dapat dipakai bersama pada saat bersamaan. Fasilitas atau kemampuan menyediakan dukungan mutual exclusion harus memenuhi kriteria. Yang pertama, mutual exclusion harus dijamin. Tidak ada proses lain kecuali dirinya sendiri. Ya, jadi prosesnya tunggal. Kemudian proses yang berada di non-critical section dilarang memblok proses-proses lain yang ingin masuk critical section. Ya. Jadi mutual exclusion di sini harus dijamin bahwa proses yang ingin masuk critical section tidak menunggu selama waktu yang tidak terhingga, sehingga bisa mengakibatkan deadlock dan juga antrean proses bertambah panjang. Ketika tidak ada proses pada critical section, maka proses yang ingin masuk critical section harus diizinkan masuk tanpa waktu tunda. Kemudian tidak ada asumsi mengenai kecepatan relatif proses atau jumlah proses yang ada. Proses hanya tinggal pada critical section selama satu waktu yang tidak terhingga. Nah, contohnya kita punya ilustrasi printer diamond dan juga aplikasi tabungan. Di sini kita punya proses A dan juga proses B. Kemudian jam masuknya misalkan pada saatnya timingnya ada jam 9, ya. Ini dijadwalkan, di sini A dijalankan dulu, B dijadwalkan kemudian, ya. Ketika A berjalan, maka si B ini tidak boleh masuk ke critical section, ya. Ini keterangannya, diamond untuk printer adalah proses penjadwalan dan pengendalian untuk mencetak berkas-berkas di printer, sehingga seolah-olah printer bisa digunakan secara simultan oleh proses. Diamond untuk printer mempunyai ruang penyimpanan di hard disk, ya. Kemudian untuk penyimpanan berkas-berkas yang akan dicetak terdapat variabel in yang menunjukkan slot, yaitu slot bebas di ruang hard disk yang dipakai untuk menyimpan berkas yang hendak dicetak. Kadang kan kita kalau ngeprint, ya, kita tekan bersamaan, terdapat antrian printer, sebenarnya itu di situ terjadi yang namanya konkurensi dan terjadi mutual exclusion masalahnya. Kemudian di masalah mutual exclusion ini harus dijamin tadi, mana dulu nih, kalau ada yang sedang dikerjakan maka yang lain harus di hold dulu. Kemudian instruksi pada aplikasi tabungan, misalnya terdapat rekening A berisi 1 juta di kantor cabang Semarang, kemudian di Jakarta melayani penyetoran 3 juta, kemudian programnya akan membaca aplikasi di rekening A. Pada saat yang bersamaan di kantor Semarang juga terjadi penyetoran 5 juta. Program aplikasi di Semarang membaca saldonya masih 1 juta, padahal di Jakarta sudah disetor 3 juta. Itu terjadi karena konkurensi tadi, ya. Ini adalah mutual exclusion, ya. Di sini program aplikasi di Jakarta dilakukan secara cepat, menulis ke rekening A sehingga dihasilkan 4 juta.
Oke, tadi kita sedang membahas mutual exclusion ya, tentang terjadi di bank. Jadi ketika rekening di Jakarta mendapat tambahan setoran 3 juta, dia harus cepat-cepat menulis, baru kemudian program aplikasi di cabang Semarang melimpah hasil tersebut dengan 6 juta. Ya, hasil yang diperoleh maka akan jadi 9 juta. Oke. Penyelesaian jika terjadi mutual exclusion, yang pertama adalah mutual exclusion-nya harus dijamin. Jadi tadi ketika ada suatu proses yang sedang berjalan, proses lain tidak boleh masuk ke dalam prosesor ya. Kemudian hanya satu proses pada satu saat yang diizinkan masuk critical section ya. Proses yang berada di non critical dilarang memblok proses-proses yang ingin masuk critical section ya. Kemudian harus dijamin proses yang ingin masuk critical section tidak menunggu selama waktu yang tidak terhingga. Jadi harus ada waktunya. Ini nanti akan dijadwalkan di waktu yang keberapa misalnya. Ketika tidak ada proses di critical section, maka proses yang ingin masuk critical section harus diizinkan segera masuk tanpa waktu tunda. Jadi tidak dihalangi ya. Kemudian tidak ada asumsi mengenai kecepatan relatif proses atau jumlah proses yang ada. Jadi itu adalah penyelesaian ketika terjadi masalah mutual exclusion. Kemudian yang berikutnya adalah deadlock. Deadlock ini adalah kondisi di mana dua proses atau lebih tidak dapat meneruskan eksekusinya oleh pemroses. Pada umumnya deadlock terjadi karena proses mengalami starvation, yaitu suatu job yang sedang dieksekusi dan eksekusi job tersebut tidak ada hentinya atau tidak diketahui kapan berhentinya, atau bahkan job yang antri bisa dikatakan mempunyai status mati padahal proses-proses lain sedang menunggu sumber daya proses. Kondisi deadlock merupakan kondisi terparah karena banyak proses bisa terlibat dan semuanya tidak dapat mengakhiri prosesnya secara benar ya, karena tadi ada proses yang tidak bisa berhenti di dalam deadlock. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi tidak, akhirnya karena satu proses berjalan terus, proses yang lain tidak mendapat giliran. Untuk mengendalikan deadlock, yang pertama adalah menggunakan protokol untuk meyakinkan bahwa sistem tidak akan pernah mengalami deadlock. Kemudian mengizinkan sistem mengalami deadlock namun harus segera bisa diperbaiki. Atau yang ketiga, mengabaikan semua masalah dan menganggap deadlock tidak akan pernah terjadi lagi di dalam sistem. Kemudian strategi untuk menghadapi deadlock bisa dibagi menjadi, yang pertama adalah mengabaikan adanya deadlock ya, dengan cara memastikan bahwa deadlock tidak akan pernah ada, baik dengan pencegahan dan mencegah 4 kondisi deadlock ya, atau membiarkan deadlock untuk terjadi, membutuhkan 2 metode yang paling mendukung, yaitu pendeteksian deadlock dan juga pemulihan deadlock. Oke, tadi adalah untuk mencegah deadlock, yang pertama kita bisa meniadakan mutual exclusion. Jadi harus tetap menjaga resource yang bersifat non-shareable. Proses menahan sebuah resource, proses lain meminta resource tersebut harus menunggu sampai proses melepaskannya. Jika terjadi pada perangkat input atau output dan berkas, maka sulit untuk menghindari mutual exclusion pada sumber daya non-shareable. Jadi kalau misalkan sumber daya di situ tidak ditujukan untuk digunakan bersama, maka akan lebih sulit ketika terdapat mutual exclusion. Kemudian meniadakan syarat hold and wait. Di sini adalah suatu proses minta izin untuk mengakses suatu resource, maka proses tersebut tidak boleh membawa resource yang lainnya. Sebelum proses meminta resource, maka harus melepas semua resource yang dibawa. Kemudian yang berikutnya untuk mencegah deadlock adalah meniadakan non-preemption. Ini adalah proses minta izin mengakses resource, sementara resource tersebut tidak dapat dipenuhi secepatnya, maka proses tersebut harus membebaskan semua resource terlebih dulu. Yang keempat adalah meniadakan circular wait, yaitu memberi nomor pada setiap resource yang ada, dan setiap resource harus hanya boleh mengakses resource secara berurutan. Ya. Di sini kita juga bisa mendeteksi deadlock dan memulihkan deadlock. Untuk metode deteksi digunakan pada sistem yang mengizinkan terjadinya deadlock. Tujuannya untuk memeriksa apakah telah terjadi deadlock dan menentukan proses-proses dan juga sumber daya yang terlibat deadlock secara presisi.
Kemudian yang berikutnya, metode pemulihan dari deadlock berupaya untuk menghilangkan deadlock dari sistem sehingga sistem beroperasi kembali bebas dari deadlock. Ya, proses-proses yang terlibat deadlock mungkin bisa menyelesaikan eksekusi dan membebaskan sumber dayanya. Kemudian masalah ketiga yang timbul karena terjadinya konkurensi adalah starvation. Ini adalah keadaan di mana pemberian akses bergantian secara terus-menerus dan ada proses yang tidak mendapatkan gilirannya. Ya, juga dapat dimaksudkan bahwa kondisi bila beberapa proses menunggu alokasi sumber daya sampai tidak berhingga. Ya. Jadi ada antrian, tapi antrian itu ada yang tidak mendapat giliran atau tidak dijalankan. Ya, ini adalah kondisi starvation. Ini disebabkan bias pada kebijaksanaan atau strategi alokasi sumber daya. Ya. Contoh seperti ini, ya. Ini harusnya dijadwalkan, tapi karena ada deadlock, ya, dia tidak starvation, ya, tidak, yang ini dua tidak bisa dijalankan. Contoh, terdapat 3 proses P1, P2, dan P3. P1, P2, dan P3 memerlukan pengaksesan sumber daya R. P1 diberi sumber daya R, kemudian P2 dan P3 blok menunggu, ya. Ketika P1 keluar, P2 dan P3 diizinkan mengakses R. P3 diberi hak akses, kemudian setelah selesai hak akses kembali diberikan ke P1. Yang satu itu kembali membutuhkan sumber daya R. Jika pemberian hak akses bergantian terus menerus antara P1 dan P3, maka P2-nya jadi terabaikan, tidak mendapatkan sumber daya. Kondisi seperti itu disebut dengan starvation. Jadi ada satu atau beberapa proses yang tidak mendapat giliran untuk mendapatkan sumber daya dan tidak diproses. Ya. Pokok penyelesaian masalah konkurensi intinya adalah mengasumsikan adanya memori yang digunakan bersama atau tidak mengasumsikan adanya memori yang digunakan bersama. Adanya memori bersama lebih mempermudah dalam penyelesaian masalah konkurensi. Metode penyelesaian ini bisa dipakai untuk sistem single prosesor ataupun multiprosesor yang mempunyai memori bersama. Ya. Kemudian kita akan bahas juga definisi keamanan sistem komputer untuk menjamin sumber daya agar tidak digunakan atau dimodifikasi orang yang tidak diotorisasi atau tidak mendapatkan hak, ya. Keamanan sistem itu terbagi menjadi 3. Ada keamanan eksternal. Ini berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan juga bencana, kebakaran, dan kebanjiran. Ada keamanan interface pemakai, yaitu berhubungan dengan hak akses, ya. Kemudian keamanan internal berkaitan dengan pengamanan beragam kendali pada perangkat keras dan juga sistem operasi yang menjamin operasi yang andal dan tidak terkorupsi untuk menjaga integrasi program dan data, ya. Lanjut lagi, tadi tentang keamanan kita sudah bahas tentang masalah konkurensi, ya. Ini adalah tiga keamanan tadi. Kemudian masalah keamanan itu biasanya terdapat 2 masalah penting, yaitu pertama kehilangan data, ya, bisa karena bencana, rusak ataupun yang lainnya, dan juga bisa karena penyusup atau intruder. Penyusupan pasif, ya, bisa mengcopy data, mengambil data ataupun yang lainnya. Penyusup pasif hanya membaca data dan yang tidak diotorisasikan, itu dia tidak mempunyai akses tapi dia hanya membaca. Sedangkan penyusup yang aktif, dia mengubah data, padahal dia tidak memiliki hak untuk mengubah data. Kemudian ancaman-ancaman keamanan ada juga 3. Yang pertama kerahasiaan, ya. Apakah terjamin informasinya rahasia atau tidak. Kemudian integritas, apakah informasinya benar-benar akurat, sesuai, ya. Kemudian ketersediaan, jadi sumber daya sistem tersedia bagi pihak-pihak otorisasi yang mendapatkan akses. Tipe-tipe ancaman keamanan yang pertama adalah interupsi, ya. Bisa karena sumber daya sistem komputernya dihancurkan, dipotong kabelnya, harddisknya dirusak, ataupun perangkat kerasnya yang lainnya dirusak, ya. Kemudian ada intersepsi, ini adalah yang pihak tidak diotorisasi, tidak mendapat akses. Ini mereka mengakses, ya. Maka ini bisa berupa orang atau program komputer. Kemudian modifikasi, pihak yang tidak diotorisasi atau yang tidak punya akses,
Dia hanya mengakses tapi juga merusak sumber daya, tidak hanya mengakses tapi juga merusak sumber daya, memodifikasi datanya ya, merubah-rubah. Kemudian ada fabrikasi, yaitu pihak tidak diotorisasi menyisipkan atau memasukkan objek-objek palsu ke dalam sistem ya, datanya dimanipulasi. Kemudian mekanisme proteksi, pada sistem komputer banyak objek yang perlu diproteksi, yaitu objek perangkat keras ya, ada juga objek perangkat lunak. Mekanisme proteksi dikembangkan berdasarkan konsep domain, yaitu domain adalah himpunan pasangan ya. Ada program-program jahat yang perlu diketahui, program-program yang memerlukan host program, jadi dia menempel pada program yang lain. Ada trapdoor, logic bomb, trojan, dan virus. Kemudian ada program-program yang tidak memerlukan host ya, dia bakteria atau worm ya. Kemudian di sini ada beberapa pengertiannya. Bakteria adalah program yang mengkonsumsi sumber daya sistem dengan replikasi dirinya. Ada logic bomb, ini menempel pada program komputer. Ada trapdoor, ini untuk titik masuk rahasia yang tidak terdokumentasi untuk memberi akses tanpa metode autentifikasi normal, jadi pembobolan ya, pembobol sistem. Trojan ini adalah program menginfeksi program ya. Kemudian ada worm, mereplikasi dirinya, mengcopy tapi kopinya blank ya biasanya. Kemudian ada virus ya. Virus nanti akan mengalami siklus hidup dalam 4 fase. Fase tidur, propagasi, pemicuan, dan eksekusi ya. Makanya dianggap seperti ini. Jadi ketika kita komputer seperti manusia yang terkena virus, pada saat pertama kali terjangkit biasanya belum merasakan gejalanya, tapi kemudian karena itu masih dalam fase dormant phase, baru kemudian fase propagation sampai dengan eksekusi. Klasifikasi virus itu ada banyak, nanti bisa dibaca ya, dari parasitic virus. Ini bentuk virus yang paling sering ada, biasanya berupa file exe ya. Kemudian memory resident virus, ini menginfeksi program yang dieksekusi. Boot sector virus, mereboot ya. Kemudian stealth virus, ini menyembunyikan diri dari deteksi perangkat lunak, jadi dia lebih pintar. Ada polymorphic virus, ini melakukan invoksi dengan menandakan virus tersebut ya. Kemudian solusinya adalah dengan menggunakan antivirus. Antivirus itu sendiri terdiri dari beberapa generasi. Dengan generasi pertama masih sekedar hanya mengetahui bahwa ada virus, sampai dengan generasi keempat sudah melakukan proteksi penuh. Oke, mungkin untuk materi konkurensi dan keamanan data Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.